Tadi malam aku mimpi kita semua pergi. Tapi ibu malah balik jemput dia. Rumahku! Nenek! Suci! Nek, ibu sama bapak kok nggak ada? Suci! Suci! Kemana anak itu pagi-pagi udah hilang? Suci! Suci, kamu kok pagi-pagi udah nggak di rumah? Nenek udah telat mau kerja. Nih, Nek. Suci beli ikan bakar kesukaan nenek. Buat nenek makan di kantor. Nih. Kamu ngapain beli-beli ini? Kamu ngabisin uang. Kan uangnya lebih baik ditabung. Loh, kok buang-buang uang sih, Nek? Itu kan ikan bakar kesukaan nenek. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali Suci beliin buat nenek. Ya. Kamu ini emang cucu nenek yang baik. Selalu ingat kesenangan nenek. Ya iyalah, Nek. Nenek kan keluarga Suci satu-satunya. Masa cuma makanan kesukaan nenek aja Suci nggak tahu? Pagi-pagi. Ya ampun, Nek. Wiwi lagi. Gimana dong? Ayo pergi. Ayo. Iya, kita kabur. Enak aja sampean mau kabur-kabur dari saya ya? Aduh, Nek. Udah, Nek. Cepet pergi nih. Cepet. Bener. Ya, udah cepet, Nek. Cepet. Enak aja mau bawa kabur dari saya sampean. Aduh, Ibu Wiwi pagi-pagi cantik banget. Bobo, nggak usah sampean rayu-rayu saya segala ya. Sebelum sampean kasih tahu, saya udah tahu kalau saya ini cantik dan seksi saya. Saya nih kesini mau tagih utang sampean. Udah berapa bulan sampean belum bayar kontrakan, hah? Aduh, Bu Wiwi, tapi duitnya nggak ada. Gimana kalau dirapel sampai bulan depan? Ya? Sampean pikir ini rumah bisa gratis saya, hah? Pokoknya kalau sampean nggak bayar hari ini, saya sita somai sampean. Jangan. Ini ambil. Ya, maaf ya. Udah remah sampai Suci. Maaf ya, Bu Wiwi. Dah. Bu, kalau ibu merasa kurang sehat, sebaiknya ibu istirahat di rumah. Maaf Pak, saya nggak apa-apa. Ibu yakin?
Dennis, mereka itu bekerja dari pagi sampai malam. Dan itu mereka lakukan buat kita. Kalau mereka memberi salam, balas dong. Hormati juga mereka. Jangan salah, Pi. Mereka ngasih salam ke kita. Bukan karena mereka menghormati kita. Tapi karena kita menggaji mereka. Ini semua cuma masalah uang. Sifatnya persis seperti maminya. Buat apa Eka gaji YNY dengan gaji mahal kalau hanya bisa menyediakan makanan seperti ini? Fat Machter. Lihat dong penampilan Eka. Eka modis, Eka suka dandan. Jadi tolong, besok tidak ada makan seperti ini. Kalau sampai badan Eka gemuk, YNY gaji Eka cut. Eka tidak mau, mengerti? Maaf Nyonya. Go, go, go. Al. Baiknya. Dennis, my baby, akhirnya pulang juga. Mami perlu ingetin Ye, rumah Ye tuh di sini, bukan di hotel. Jadi Ye harus sering-sering pulang. Baby, kenapa? Kamar kurang besar, kurang dingin apa? Hei, ini Mami Ye. Baby, itu telinga tolong dikasih stereo sedikit, baby. Aduh, ya ampun. Gila banget. Aduh, Oma dibilang nggak percaya kan, udah turun deh, nabrak tuh. Tuh gimana nih? Dong. Nggak tahu. Ya ampun deh, ntar mami kamu merepet deh, pepet. Aduh, gimana dong Dika? Oma kenapa? Nggak ada yang buka kan? Enggak apa-apa. Cuma itu sedikit nabrak. Aduh, Mami. Berapa kali Eka udah bilang, ngapain juga sih mesti belajar nyetir-nyetir mobil? Aduh, pakai mobil Eka. Di mana lecetnya? Aduh. Di situ sedikit tuh. Mami, tahu nggak sih biayanya ini berapa mahal? Mi, udah deh Mi. Kasihan Oma kan. Lagian mobilnya di asuransi ini kan. Ya diam. Ya terlalu sering ya ngebelain Oma. Sekarang lihat seperti apa Oma. Mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Dengerin tuh. Mami kamu tuh emang begitu. Nggak suka ngelihat Oma senang. Tahu nggak? Berabe deh. Aduh, Mi. Please deh. Mami sekarang tuh udah jadi orang kaya. Jadi tolong tata bahasanya dirubah. Jangan kampungan, ya? Emang udah dari sononya begini mau diapain? Oma, Mami, udah deh, jangan ribut. Lain kali, Oma nggak usah nyetir mobil lagi ya. Kan ada sopir. Iya, janji. Tapi ada syarat. Oh, nenek. Dani, jangan diteriak-teriakin begitu. Tuh, Mami lihat kan? Cucu Mami yang satu itu nggak pernah mau dengerin Eka. Eka udah capek kasih tau dia. Jangankan 1 hari, 1 menit aja diam di rumah dia nggak betah. Kalau udah begini, salah siapa? Salah siapa, Mi? Coba. Hah? Ya salah kamu lah. Siapa juga yang mau tinggal di rumah ini cuma denger udah kayak trompet-trombeng. Trompet? Bukan, kayak petasan kali. Trompet, kelas bangsawan kayak Eka. Kalau petasan, ya kayak Mami agak sedikit kampung. Jangan salah ya. Mami jadi orang kampung, Mami bangga. Mami bisa nyokolain anak sampai jadi sukses cuma dari dagang gado-gado. Lu bisa? Hah? Lu bisa? Dagang gado-gado, nyokolain anak sampai sukses kayak begini bisa? Ya nggak bisa dong. Kan Eka tadi udah bilang sama Mami, Eka sudah terlahir sebagai bangsawan. Aduh, Eka masuk ya, Mi. Panas, ya. Ih, sombong banget sih. Mobil mahal, mobil mahal. Aduh. Somai, masih panas Bu, Pak. Ada telur, ada pare. Somai. Udah bosan hidup lo? Apa mau gue tabrak sekalian biar mampus? Sakit, aduh. Belaga sakit lagi. Lo pikir gue nggak tahu? Lo belaga sakit supaya gue kasih duit kan?
Beresin semua barang-barang Mang ini. Lu ganti jualannya. Dan lu minta maaf sama Mang ini. Kalau enggak, mobil lu ini bakal gue beret-beretin. Kenapa lo diem? Budek. Jangan mentang-mentang lu cowok, badan lu gede, terus lu orang kaya, gue takut ya sama lo. Mang, tenang aja ya. Saya bakal belain Mang. Saya lihat sendiri kok kalau dia yang salah. Dia nyetir ugal-ugalan. Gue gak ada waktu untuk berurusan sama orang miskin kayak lo. Aduh, dia ngeliatin gue kayak mau ngebunuh gue aja. Alhamdulillah, ternyata Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya. Hai, jangan pikirin keributan di sini. Ada apa ini? Lo mau kemana? Lo gak bisa lari dari tanggung jawab. Lo harus ganti. Pak, tangkap Pak. Gue bukan tipe orang yang lari dari tanggung jawab. Cuman, gue gak mau berurusan sama orang gembel, kampungan, bawel, norak, miskin kayak lo. Jangan sampai deh gue ketemu sama cowok sombong itu lagi. Somai, somai, somai. Ye jual yang bulat-bulat, yang pakai kacang, pakai saus kecap. Siomay? Iya, Ibu mau beli? Wah Bu, enak banget Bu somai saya ini. Buatan saya sendiri. Resepnya itu asli dibikin dari nenek buyut saya di Bandung Bu. Cobain aja Bu. Bandung-Bandungan kali. Enggak kok Bu, asli. Daripada nanti di Bandung Eka susah-susah cari siomay, ngabisin bensin, ngabisin waktu shopping. Mending beli siomay ini aja. Terus Eka kotakin pakai kardus siomay Bandung. Jadi deh. Mami nggak bakalan tahu.
bungkus. Eke borong semuanya. Yang bener, Bu. Tak era. Ya lihat dong penampilan Eke. Iya, Bu. Tunggu bentar ya, Bu. Ya, Oma jalan dikit lagi dikit. Iya. Kanan. Atur keseimbangan. Oh, sama dikit. Terus. Ting. Aduh, Mami, aduh ya ampun, Mami. Ya ampun, Mami. Aduh, Anet kenapa sih ngaget-ngagetin? Kalau Mami nyemplung ke kolam gimana? Sudah berapa kali Eka bilang, Mami jangan pakai hak tinggi. Nanti encoknya kumat. Anet tuh nggak bisa bener ngelihat Mami senang. Mami ini lagi belajar pakai hak tinggi karena minggu depan Mami ada undangan. Mami juga kepengen kelihatan seksi gitu loh. Aduh please Dewi. Kalau mau kelihatan gaul, ya dimulai sejak usia dini. Kalau dimulainya sejak usia senja seperti ini, ya kelihatan norak. Udah. Lihat, Eke bawa apa? Eke bawa siomay Bandung. Bandung Eke udah udak. Ini untuk Mami. Ya ampun, tadinya Mami mau marah, tapi kamu bawain siomay Bandung. Mami nggak jadi marah. Kalau gitu kita makan yuk. Nih. Nih kenapa nih? Eke nggak biasa makanan kampung seperti itu. Nggak bagus buat body Eke, Mam. Ya sih, secara gitu loh, pipinya udah cabai banget gitu. Cabai. Aduh, Oma tuh jahil banget nih mulutnya. Mami tuh stres dibilangin cabi. Yang tega itu Mami kamu. Capek deh. Yaudah sekarang mending kita makan somai dulu, oke? Nek, enak nggak tadi makanannya? Suci, kamu memang cucu nenek yang paling baik. Hatimu mulia seperti malaikat. Nenek hanya bisa mendoakan semoga kamu menjadi orang nantinya. Tapi nenek belum bisa membanggakan kamu, Suci. Nenek ngomong apa sih? Buat Suci, kebahagiaan nenek itu kebahagiaan Suci juga. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Ya ampun, Nek, makanan yang tadi kita pesen buat nanti malam ketinggalan. Aduh, gimana ya? Ya udah, nenek tunggu di sini dulu. Suci ambil ke sana. Tapi nenek jangan kemana-mana, janji ya. Ya. Suci, ini makanannya. Suci. Apa? Terus sekarang bagaimana keadaan korbannya, Mi? Aduh, nggak tahu Dewin. Mami kayaknya mau nangis nih.
itu nenek tadi, ya ampun. Kayaknya mati, Win. Sekarang Mami sadar kan? Ini semua kesalahan Mami. Semua orang sudah menasihati Mami. Udahlah, Win. Marahnya jangan sekarang, nanti aja. Mami ini takut, tahu nggak? Mami takut. Tolong lindungin Mami, Win. Jangan laporin polisi ya, Win ya. Mami takut nanti kalau ditangkap bagaimana, Win. Aduh. Iya, sudah. Mami tenang ya. Saya ke sana sekarang. Nenek tahan ya, Nek. Nek jangan tinggalin Suci, Nek. Maaf, Pak. Saya enggak apa-apa. Nek, tahan ya, Nek. Jangan tinggalin Suci, Nek. Nek, Nenek. Nenek tahan ya, Nek. Jangan tinggalin Suci, Nek. Izinkan saya ikut. Karena nenek ini adalah karyawan saya. Dokter, gimana keadaan nenek saya? Dia hal apa kan, Dok? Dia masih hidup kan, Dok? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi nyawa nenek Anda tidak tertolong. Kamu nggak usah khawatir. Seluruh biaya rumah sakit, juga biaya kelangsungan hidup kamu, akan saya tanggung. Saya nggak butuh apapun, Pak. Saya cuma butuh nenek saya hidup. Bu, di hadapan jasad ibu saya berjanji, saya akan menjaga cucu ibu. Saya akan mengadopsinya, Bu. Dan saya akan menjaga dia seperti anak kandung saya sendiri. Saya akan rawat dia sampai dewasa. Saya berjanji, Bu. Sumpah, Win. Ibu benar-benar gak sengaja. Ibu gak sengaja, Win. Ibu gak tahu tiba-tiba dia nyebrang. Sudah, Bu. Sudah. Apa kita santunin aja, Win, keluarganya, Win? Keluarga nenek itu tinggal satu, Bu. Seorang gadis. Dan sekarang dia tinggal sendirian. Saya sudah berjanji di hadapan jasad nenek anak itu. Saya akan mengadopsinya. Ma, Ya? ini Suci, Ma. Suci. Cantik juga ya. Ini istri saya, Anet. Mi, ini Suci yang saya ceritakan. Tante, saya Suci.
pernah deh lihat ibu-ibu ini. Tapi di mana ya? Bungkus. Keborong semuanya. Ya ampun, dunia tuh sempit banget ya Tante. Tante kan yang tadi siang beli somai suci, ya kan? Gimana? Enak gak? Gak kalah kan sama somai Bandung? Pasti ketagihan ya Tante. Oh, Anet, jadi kamu bohongin Mami ya? Gara-gara somai bisa bohongin Mami? Keterlaluan, kalau nggak mau bilang. Mami kecewa, tahu? Mami kecewa. Dasar pembawa sial. Baru juga datang udah bikin masalah. Bikin Eka dimarahin sama mertua. Sudahlah, Mi, sebaiknya dibawa Suci ke dalam. Apa? Nih. Jangan sembarangan bawa anak gembel ke sini. Lihat dekil begini. Hah? Karpet Persia, Mami. Ya ampun, diinjek sama kaki dekil seperti itu. Itu karpet Persia harganya mahal. Hah? Mami gak mau. Anet, bicara kamu pedas amat sih. Nggak kasihan, dia kan yatim piatu. Sudahlah, sudah. Pokoknya, Suci akan tinggal di rumah ini. Dan Suci akan kita anggap seperti anak kita sendiri. Eka nggak mau. Tetap Eka tidak mau. Ma. Tunggu dulu. Jangan diambil hati ya. Dia tuh emang orang Belanda, tinggal atu-atunya sisa-sisa kolonial. Oh, yang lain udah kabur semua. Dia begini nih bawel nih. Begitu dia. Iya sih, Eka juga ngerti. Tapi ada apa juga Papi mesti mungut desa untuk tinggal di rumah sini. Pakai janji-janji segala, sumpah segala. Eka jadi nggak ngerti maksudnya Papi apa sih? Maksudnya, kita jadi orang hidup itu bukan cuma nimbun harta, tapi perlu amal. Ingat, Net, mati tuh nggak bawa apa-apa. Yang dibawa cuma amal. Sudah. Pokoknya keputusan Papi sudah bulat. Suci tinggal di rumah ini. Mau kemana? Orang rumah aku nggak ada yang keluar ya. Tunggu bentar ya, biar aku bawain makan buat kamu. Gak usah. Kamu pasti lapar kan? Dan kamu udah nungguin dari tadi, tapi orang rumah aku nggak ada yang keluar. Kamu butuh apa? Di rumahku ada makanan sama pakaian. Biar aku bawain buat kamu. Ya ampun, cowok ini baik banget. Beda banget sama ibu-ibu cerewet tadi. Moga-moga aja dia bukan anaknya. Dia lihat aku gembel kayak gini aja, bukan yang ngusir malah mau ngasih aku makanan. Gak usah mas, gak usah. Mas salah sangka. Saya kesini bukan untuk ngemis kok. Sore, Pak. Bayu, kamu lihat Suci nggak? Suci siapa, Pak? Tadi ada seorang gadis namanya Suci, dan Papa nyuruh tunggu dia di dalam. Oh, itu. Bayu kirain pengemis, Pak. Barusan aja dia pergi. Apa? Kenapa kamu biarkan dia pergi? Bayu kan nggak tahu siapa dia, Pak. Ya sudah, sekarang kamu cari dia. Dia pasti belum jauh. Cari sampai ketemu. Iya, Pak. Suci bukan ya? Suci berhenti! Ya ampun, jangan-jangan anak buahnya Bu Wik lagi. Saya janji saya bakal bayar uang kontrakan, saya janji.
siapa yang mengatur kamu. Oh, kamu Mas Malaikat yang tadi? Namaku Bayu. Bukan Mas Malaikat. Hanya kenangan tinggal dalam sukmaku, dan ku mohon kembali. Suci, kamu ngapain di sini? Ini Om, bantuin Bi Iem. Suci, kamu itu di sini bukan sebagai pembantu. Ayo makan sama-sama. Iya deh Om, tapi Suci boleh bawa pete sama sambal terasi ya Om? Ya udah, terserah kamu. Yuk, kita ke depan ya. Kasih ya Bi. Kamu duduk di sana ya. Kalau begini caranya, selera makan Mami bisa hilang. Nah, kalau yang ini Oma doyan banget. Apalagi kalau misalnya ada jengkolnya. Selera makan nambah. Nggak sangka nih ada yang satu selera sama Oma. Nah, ini. Gimana? Kamu suka nggak? Wah, ini mah bagus banget Om. Pasti Suci seneng deh ngebersihinnya Om. Om tenang aja, walaupun Suci tinggal di kampung, tapi kalau soal bersih-bersih, kecil Om. Dijamin barang-barang Om nggak ada yang rusak. Nanti kamar mandinya juga Suci bersihin Om, biar kinclong. Suci, kamu di sini bukan sebagai pembantu dan bukan tugas kamu juga untuk membersihkan kamar ini. Terus ngapain Om tunjukin kamar ini ke Suci? Karena ini kamar pribadi kamu. Hah? Om bercanda nih. Pantesan aja awet muda. Suci, Om nggak bercanda. Kalau kamu tidak suka dengan desainnya, nanti Om akan ganti karena terus terang Om tidak punya anak perempuan dan Om tidak tahu selera anak perempuan itu bagaimana. Om gak usah sebaik itu sama Suci. Suci bisa kok Om tidur di belakang. Tadi Suci lihat di belakang ada kamar kosong Om. Gak usah repot-repot. Suci, kamu sudah Om anggap seperti anak kandung Om sendiri. Mulai sekarang kamu jangan sungkan-sungkan ya. Selamat istirahat. Makasih ya Om. Suci! 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 Dari tadi nenek cariin kemana-mana. Nggak taunya ada di sini. Kenapa, Nek? Ini tadi nenek nyuruh supir beli baju buat kamu. Kamu kan udah nenek anggap cucu nenek sendiri. Terus kamu harus pakai baju yang bagus-bagus dan kamu harus tetap cantik. Oh iya, mulai hari ini kamu jangan panggil nenek lagi ya. Panggil Oma seperti cucu-cucu nenek yang lain. Maksudnya cucu-cucu Oma yang lain ya. Nih bajunya. Makasih ya Oma. Oma baik banget. Sama kayak nenek Suci yang udah meninggal. Ya udah, mulai saat ini Suci akan anggap Oma sebagai nenek Suci sendiri. Iya, harus ya. Iya bagus. Aku jadi kelihatan cantik.
Jangan geser. Sedikit sudah kamu bergerak, saya tembak kamu. Ampun, Pak. Apaan lo? Cucu juga apa berondong. TV. Apa sih? Gimana TV-nya nyala tapi nggak ada orang. Mau kemana? Nafsu juga deh, Bo. Mau kemana sih? Hemat listrik banget sih. Hemat kata presiden apa? Iya. Emang di mana sih sekarang? Sekarang juga ya. Terima kasih. Jangan-jangan cowok itu tahu gue di sini lagi. Semua ini kan rencananya papi kamu. Supaya kelihatan baik di mata semua orang. Pokoknya, kalau Mami nggak bisa ngebujukin Papi untuk ngusir bad gembel ini, aku sendiri yang bakal ngelempar gembel ini keluar dari rumah ini. Dan kamu cepat angkat kaki di rumah. Dennis, apa-apaan kamu? Oma, dia ini gembel gila, Ma. Dia udah ngebuat aku hampir dikeroyok satu kampung. Bohong, bohong. Dia itu nabrak orang tapi nggak mau tanggung jawab. Dennis, asal kamu tahu, Suci ini udah diangkat anak sama papi kamu. Iya kan? Kok bisa sih Papi ngangkat dia sebagai anak? Pokoknya, yang aku mau dia keluar dari rumah ini sekarang juga. Cukup. Kamu jamin aku lagi kayak gitu ya? Kalau bukan karena papa kamu, aku juga nggak mau kok tinggal di sini. Dan mulai hari ini, aku akan keluar dari rumah ini. Suci, tunggu. Kamu harus tetap tinggal di sini, cantik. Dennis, kamu dengar ya, di rumah ini yang kuasa itu Oma. Dan Oma udah memutuskan dia harus tetap tinggal di sini. Ngerti? Maaf ya. Gara-gara aku kamu kena masalah. Lo jangan pernah ngerasa penting. Sedikit pun gue gak pernah mikirin lo.
Aduh.